Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran PKN. Sebelum dimulai, kita awali dulu dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila. Diharapkan setelah kalian mempelajari kedudukan Pancasila, kalian dapat mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dan Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, untuk sekarang yang akan dibahas. Coba simak ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Para tokoh bangsa dalam BPUPKI menyusun Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dasar negara? Sebelum pelajarinya, coba lihat. Kita amati gambar rumah ini. Ya, rumah pada gambar ini disanggah oleh tiang-tiang kayu. Apa yang akan terjadi jika rumah ini tidak memiliki tiang-tiang? Tanpa tiang-tiang penyangga, rumah tidak dapat berdiri tegak, bahkan bisa roboh. Jika negara Indonesia kita diibaratkan rumah itu, dasar negara adalah tiang penyanggahnya. Dasar negara menjadi fondasi bagi kehidupan rakyat agar dapat kokoh berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara berisi aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berisi cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yo, masih ingat bunyi alinea keempat bagaimana? Ya, seperti ini ya, Ibu bacakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi kita garis bawahi ya bahwa cita-cita bangsa yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah Bu, pengamalannya bagaimana di kehidupan sehari-hari? Apakah ada contohnya? Ya, sudah jelas tadi ya. Yang pertama itu tadi apa? Pendidikan harus dapat dirasakan oleh seluruh penduduk hingga yang tinggal di daerah pelosok. Jadi, untuk mencapai cita-cita bangsa, untuk mencerdaskan bangsa itu dengan apa? Dengan pendidikan yang merata. Berikutnya yaitu mengenai pembangunan dilakukan di semua daerah Indonesia. Ya, untuk memenuhi kesejahteraan, jadi pembangunan pun harus merata ke seluruh daerah maupun yang di pelosok, di kota, dan di mana ya, semuanya yang ada di daerah Indonesia. Berikutnya yaitu apa?
TNI bertugas menjaga keamanan negara dari gangguan negara lain. Untuk apa? Untuk menjaga kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa hanya dapat dicapai apabila negara kita aman dan damai. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus hidup rukun dan damai demi mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan semua pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan tidak hanya dilakukan di kota-kota besar. Pembangunan jika dilakukan di daerah pedesaan, pesisir, pantai, bahkan di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus didukung oleh rakyatnya juga. Bentuk dukungan rakyat adalah dengan membayar pajak. Seluruh rakyat Indonesia harus taat dalam membayar pajak. Pajak yang diperoleh dari rakyat nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Yang terakhir adalah kedudukan Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan sikap kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ciri khas bangsa Indonesia juga terlihat dari keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Bangsa Indonesia belajar untuk saling menghargai dan menghormati dengan adanya perbedaan itu. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, bangsa, budaya, dan agama merupakan wujud penerapan Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Setiap sila dan Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila? Nah, itu kita akan bahas minggu depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan Anda semua sudah mengerti. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.